Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat-sahabat YouTube yang saya muliakan, sebelum kita membahas pembicaraan kita selanjutnya, dan saya mohon kepada seluruh sahabat-sahabat saya di mana saja berada untuk men-share, like, subscribe YouTube saya ini. Semoga YouTube saya ini berkembang dan saya berupaya membuat video-video ide-ide saya yang bisa saya. Sekarang kita akan berbicara yaitunya program. Nah, setiap kehidupan kita tentu kita mempunyai program. Nah, saya mempunyai program Sandua. Ya, Sandua usaha. Karena usaha ini yang saya geluti. Nah, dengan program Sandua ke depannya, untuk menghadapi pasaran global, sekarang kita sudah merasakan pasaran global, yaitunya pasaran bebas. Ya, bagi kita yang baru-baru mengalami perbedaan usaha seperti saat sekarang ini, tentu tantangan yang cukup berat kita hadapi, saudara-saudara. Nah, mestinya tantangan ini kita harus menghadapinya dengan bersungguh-sungguh atau konsekuen, fokus, istilah bahasa orang kerennya. Lagi-lagi saya terus melanjutkan perjuangan saya membangun rumah Sandua. Kenapa? Karena di rumah Sandua inilah saya akan memproduksi Sandua. Ya, Sandua, rumah ini adalah rumah produksi Sandua. Sandua itu adalah sendok batok kelapa atau orang Minang bilang sandua. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat, program pertama yaitu meningkatkan produksi dan meningkatkan mutu bagi sahabat-sahabat perintis usaha pemula. Sahabat-sahabat haruslah membangun usaha itu lebih baik dengan secara manual, yaitunya dengan secara biasa, ya sahabat-sahabat. Kenapa? Karena produksi kita ini lebih banyak orang menggunakannya di dalam negeri, lingkungan tempat kita tinggal, pasar-pasar di daerah-daerah kita, di sana sangat mendukung. Apabila kita rajin berjualan di daerah-daerah kita, orang akan terbiasa membeli produksi kita, maka langganan kita akan banyak, akan bertahan. Nah, di sanalah kita akan bisa bersaing dengan produk-produk pabrik. Kenapa? Jikalau kita mengisi produk-produk di daerah kita, dengan sendirinya produksi pabrik akan tersebar. Kenapa saya bilang begitu, sahabat-sahabat? Karena pengalaman sudah bertahun-tahun saya berjualan sendok batok kelapa ini, walaupun banyak produksi dari luar, apabila saya sudah rajin berjualan, berkeliling di pasar-pasar tempat saya berjualan, sendok-sendok pabrik itu kebanyakan tidak dibeli orang. Kenapa? Karena orang sudah terbiasa membeli produk kita. Jadi kita harus mempertahankan mutunya, harga tidak kita naikkan, mutunya jangan kita kurangkan. Kalau perlu dilebihkan mutunya. Kalau perlu usahakan lebih bagus daripada yang biasa. Begitulah hadapan tantangan yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan ke depan. Itulah yang disebut dengan berdaya saing dengan produk-produk luar atau produksi pabrik. Kita harus percaya diri, ya. Kita jangan mendir, ya. Kalau kita merasa rendah diri dengan produk-produk lain, maka kita dengan sendirinya akan kalah bertarung di pasaran. Tapi kita harus percaya diri. Kita harus percaya diri, itu cukup penting, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena dengan percaya diri ini kita akan bisa lebih bersemangat dan bergairah berusaha. Nah,
tantangan yang saya hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini, ya sahabat-sahabat, kalau kita, nah, program yang keempat, yaitunya kita harus mempunyai jaringan. Jaringan pasar ke pasar itu harus ada, sahabat-sahabat. Kenapa? Jikalau kita tidak mempunyai jaringan dalam usaha ini, keterkaitan mata rantai, maka usaha kita akan kandas. Nah, kita harus banyak mencari jaringan pelanggan, jaringan-jaringan, istilahnya kalau perlu kita memberikan satu lowongan untuk orang-orang menjual produksi kita di pasar-pasar tertentu. Nah, itulah program yang keempat yang harus kita lakukan untuk melebarkan sayap kita dalam memasarkan satu produksi. Nah, terakhir, program yang harus kita lakukan yaitunya pembenahan dan menerima masukan. Pembenahan produksi itu atau lebih meningkatkan mutu itu harus kita lakukan, menjaga mutu itu. Nah, begitulah program-program yang saya susun, yang sudah saya jalankan selama ini. Alhamdulillah, program-program yang 5 metode ini sederhana saja. Yang pertama, kita harus meningkatkan produksi. Ya, produksi kita yang biasanya segini harus kita tingkatkan. Yang kedua, kita harus meningkatkan mutu dan jangan menaikkan harga. Kalau bisa kita tahankan harga. Yang ketiga, kita harus mencari bahan bakunya yang agak lebih murah agar bisa kita bertahan murah. Dan yang keempat, kita harus memperluas pemasaran dan memperbanyak jaringan. Dan yang kelima, kita harus menerima masukan, saran, ide-ide yang kreatif dari orang lain agar kita lebih bisa berkembang. Nah, 5 program ini yang saya jalankan selama ini, alhamdulillah, semuanya sudah membawa hasil. Semuanya sudah membawa bukti bahwasanya 5 program ini akan membawa keberhasilan. Jikalau saudara menjalankan 5 program ini dalam menjalankan usaha sesuai dengan kemampuan dan keahlian saudara, insya Allah usaha saudara akan lebih maju, akan lebih mapan. Kenapa? Karena usaha itu harus kita tekuni dengan dengan konsekuen yang lebih ketat, ya. Nah, kenapa? Karena usaha ini tidak bisa bermain-main. Namanya saja usaha, tentu kita harus serius menjalankannya. Jadi sahabat-sahabat, demikianlah dulu pembicaraan kita kali ini. Semoga pembicaraan ini menambah wawasan bagi para usaha pemuda-pemuda, golongan muda-muda yang ingin membuka usaha kecil-kecilan untuk menuju usaha besar. Ya, itu harapan kita. Semua kita belajar dan merintis. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat, tanamkanlah jiwa usahawan. Orang yang jiwa usahawan itu pantang menyerah. Orang yang jiwa usahawan itu pantang bagi mereka menyerah. Apapun tantangannya, mereka siap menghadapinya. Nah, oleh sebab itu semoga video ini bermanfaat, menjadi motivasi bagi generasi-generasi muda. Karena di saat sekarang ini lowongan kerja sangat sulit, jadi kita harus menciptakan lowongan kerja yang mandiri. Jadi kita harus membuka usaha kita sendiri. Kenapa? Karena lowongan pekerjaan saat sekarang ini cukup susah. Saingannya ketat, jadi kita harus membuka lowongan sendiri agar kita jangan menjadi orang pengangguran, tapi lebih baik kita
membuka usaha sendiri, membuka usaha mandiri. Kenapa? Karena kita bebas berpikir lebih jauh. Ada harapan kita untuk maju. Kita bisa berdaya saing dengan orang-orang lain. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara di mana saja berada, semoga video saya ini bermanfaat. Demikianlah dulu. Sebelum saudara-saudara mematikan YouTube-nya, jangan lupa share, like, subscribe YouTube saya ini. Semoga YouTube ini berkembang dan semoga YouTube ini bermanfaat. Demikianlah, terlebih dan terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.